untuk pengikut atau herder-herder ya, ingat ya, dengar itu fatwa dari ya, fatwa dari ulama Edis ya, dengar itu fatwanya, bahwa untuk para herder dan atau Protestan pada umumnya boleh poligami. Ya, silakan kalian ikutin fatwa itu. Ayo, good job Protestan. Kalau kalian bilang sakit hati, kami sakit hati lah. Ada orang Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ya ini. Jadi orang-orang awam Boleh. manusia terbodoh di bawah IQ-nya gorila ya. IQ gorila adalah 60-an ya, adalah pengikut Edis. Narasi yang paling rendahan ya, paling rendahan dibilang begini. Saya nggak setuju soal itu. Cuma di mana dalil Edis menghujat Islam? Buktikan tuduhan kalian. Dia mendukung Edis dalam hal untuk menyerang Islam. Tetapi dalam imannya sendiri dia tidak bisa berdiri untuk menyatakan Edis sesat. Itu adalah pernyataan yang paling bodoh yang pernah saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kembali kita akan simak sebuah diskusi santai di Room Kristen. Terjadi diskusi membahas tentang Edis TV. Jadi ini yang membahas adalah pihak internal kekristenan sendiri, membahas statement viral terbaru dari Edis TV yang mengatakan ternyata di dalam Kristen boleh poligami. Nah teman-teman, tentunya akan semakin menarik ya perseteruan sesama anak-anak Theos. Statement terbaru dari sosok yang kontroversial yaitu Edis TV kembali meledakkan panggung debat internal kekristenan. Dengan nada yakin dan wajah penuh kemenangan, ia menyatakan bahwa poligami sebenarnya diperbolehkan di dalam Bible. Menurutnya, yang melarang poligami itu bukan kitab suci, melainkan institusi gereja yang membangun peraturan sendiri atas nama jemaat. Edis TV mengangkat jari mengklaim bahwa ia mempunyai sekeranjang ayat untuk membuktikan bahwa di dalam Bible ternyata diperbolehkan poligami tersebut. Nah, dari sini lantas menimbulkan pertentangan ataupun tanggapan dari pihak internal kekristenan sendiri yang tentunya tidak setuju dengan pernyataan Edis TV tersebut ya. Ledakan kontroversi datang dari pihak Kristen. Sebagian bersorak ya, terkhusus para herder Edis TV, sebagian geram, dan sisanya hanya menghela nafas melihat drama doktrin perseteruan sesama anak-anak Theos yang tidak kunjung selesai. Nah teman-teman, mari kita simak sebuah diskusi ringan membahas tentang Edis TV di Room Kristen. Itu boleh poligami ya. Di mana Edis menghujat? Di mana Edis menghujat? Ini bagus. Ini kau tidak saksikan? Bukankah ini menghujat kekristenan? Bukankah ini menghujat ajaran kekristenan? Kenjeler. Bukankah ini menghujat ajaran kekristenan?
Di mana ajaran kekristenan yang mengajarkan boleh berpoligami? Di mana? Dan juga Pio, bukankah itu juga menghujat ketika dia mengatakan penyaliban Yesus itu dari iblis? Itu penghujatan Itu- luar biasa. Itu penghujatan yang sangat luar biasa kepada Tuhanmu. Ya, bukankah juga penghujatan Itu gereja, ketika Edis bukan mengatakan? Bukankah ini juga penghujatan bagi Edis ketika mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Ini penghujatan yang sangat luar biasa. Dan ini kayak yang kamu bilang gak penghujatan. Kapan Edis tidak menghujat Islam? Setiap live-nya dia pasti menghujat Islam. Dengan cara apa? Gak perlu menghujat dengan kata-kata maki-makian. Ya, gak perlu dengan menggunakan kata-kata makian. Tetapi ia tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Itu adalah penghujatan. Sama Kau seperti mau orang tahu? Islam. Kau mau tahu dalam bukunya ada apologet perdana yang kemudian berdiskusi sama Islam, Kejelar. Kau mau tahu apa yang dilakukan apologet itu di dalam bukunya Fountain of Knowledge, gitu judul bukunya. Itu Yohanes dari Damaskus. Dia tidak menghujat Muhammad itu poligami, si ini itu begini, si Muhammad itu nikah sama anak kecil apa segala macam. Tidak seperti Edis. Itu penghujatan namanya. Tapi apa yang dilakukan Yohanes dari Damaskus? Menggunakan apa? Menggunakan pendekatan filsafat. Begitu. Dalam bukunya. Kalau makanya aku bilang Edis itu penghujat Kristen, penghujat itu juga Islam juga, gitu. Tidak salah. Yang paling parah dia menghujat Kristen karena dia Kristen, tapi dia menghujat Kristen. Itu faktanya yang bukan yang dibuka Edis tentang Islamologi. Kamu tahu Islamologi? Aku yang belajar Islamologi. Islamologi Kamu bukan sih. seperti itu. Kamu paham Islamologi nggak? Islamologi itu yang sedang dibahas oleh Damasius dengan cara filsafat, membahas Astaga. bagaimana Allah itu. Itu loh. Kamu Kamu tuh kalau nggak kamu ngerti bilang Islamologi nggak usah lah ngomong Islamologi. Kamu bilang Islamologi. Bab 1 materi Islamologi apa? Kamu tahu? Edis tahu. Coba tanya. Bang Edis, kata Padre Pio kamu bukan Islamologi. Kalau dia membantah. Bab 1 dalam materi Islamologi apa? Kalau dia tahu. Kalau dia belajar. Dia nggak tahu buta huruf. Edis TV itu manusia buta huruf. Nggak tahu apa-apa. Mau belajar Islamologi sini aku ajarin. Aku ajarin Islamologi. Bahkan ya, yang lebih parah bukan hanya menghujat Islam. Yang lebih parah adalah apa? Merusak pengajaran kekristenan. Itu lebih parah ketimbang dia menghujat agama lain. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya sebagai Kristen, tapi yang dia ajarkan bukanlah ajaran Kristen, terkhususkan Protestan. Seharusnya di sini ya, otak kalian itu berkembang. Loh, dia aja menghina iman kekristenan dan kalian dukung dan kalian bilang kami iri hati. Ulang lagi Pio videonya tadi Pio nih yang bilang kami iri hati. Dengarkan ini, dengar. Gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible.
Iya ini. Jadi Semua orang-orang pengikut awam Edis itu suka poligami, sekali dia poligami, itu poligami mengatakan semua. Itu Salve semuanya. berpoligamilah kalian, berpoligamilah. Aduh. Ya betul ya. Untuk pengikut atau herder-herder ya, ingat ya, dengar itu fatwa dari fatwa dari ulama Edis ya. Dengar itu fatwanya bahwa untuk para herder dan atau Protestan pada umumnya boleh poligami. Ya, silakan kalian ikutin fatwa itu. Ayo, good job Protestan. Kalau kalian bilang sakit hati, kami sakit hati lah. Ada orang saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Boleh. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ya ini. Jadi orang-orang awam Boleh. manusia terbodoh di bawah IQ-nya gorila ya. IQ gorila adalah 60-an ya, adalah pengikut Edis. Narasi yang paling rendahan ya, paling rendahan dibilang begini. Saya nggak setuju soal itu. Cuma di mana dalil Edis menghujat Islam? Buktikan tuduhan kalian. Dia mendukung Edis dalam hal untuk menyerang Islam. Tetapi dalam imannya sendiri dia tidak bisa berdiri untuk menyatakan Edis sesat. Itu adalah pernyataan yang paling bodoh yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, ya, yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar. Dan kalian masih mengatakan kamu adalah orang Kristen? Aduh, kalian itu benalu. Kalian itu tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu yang suka membuat tumbuhan-tumbuhan lain mati. Itulah kalian. Ya. Itulah kalian, para pengikut Edis, para pendukung Edis, para bala tentaranya Edis. Ya. Benalu kalian itu. Benalu di dalam tubuh kekristenan, tapi sebenarnya bukan di kekristenan Katolik ya, cuma di Protestan gitu loh. Tapi kasihan kami tuh dengan kasihnya kami ini, kami itu membongkar ajaran sesatnya Edis. Dan kalian, mata kalian udah tertutup, telinga kalian tertutup. Kurasa lama-lama besok-besok kalian itu sudah tidak punya mata, telinga, mulut, dan otak. Bisa jadi lama-lama. Ya teman-teman, di tengah riuhnya drama perdebatan religius di internal kekristenan, muncul seorang wanita Katolik yang sudah tidak tahan lagi melihat sepak terjang dari seorang figur kontroversial bernama Edis Tipu, karena fiksi yang terkenal gemar berteriak soal kebenaran sambil menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Wanita Katolik itu dengan tegas mengeluarkan peringatan keras kepada para herder-herder Edis Tipu yang selalu berdiri di belakangnya saat ia menyerang keyakinan agama lain. Dan wanita Katolik itu dengan tegas menegur, ketika Edis Tipu menghujat Islam, kalian tepuk tangan. Tetapi ketika ia mulai menyerang ajaran Kristen, kalian tiba-tiba bisu. Ironi pun terbongkar, tokoh yang mereka anggap pahlawan ternyata menyerang tubuh iman mereka sendiri. Jadi gini, Nina. Jadi pendukung Edis di sini, sederhana pertanyaan kami. Kata Edis di Bible diizinkan poligami.
apakah kalian pengikut ya herdernya Edis ya itu juga setuju? Nah, saya sarankan kepada kalian ya mengikuti junjungan kalian Edis ya. Kalian poligami lah. Iya kan? Supaya serupa dengan ajaran junjungan kalian si Edis. Tadi dia ngomong kan, tidak ada di Bible ya yang mengatakan tidak boleh poligami. Jadi pendukung-pendukung Edis di sini, anjing-anjing Edis di sini ya, kalian ikutilah Edis. Iya kan? Ngapain kalian merengek-rengek di room ini? Kenapa kalian ngomong gini? Loh, nyata-nyata kok Edis mengatakan tidak ada di Bible melarang poligami. Berarti artinya apa? Herdernya dan Edis setuju poligami. Benar kan? Jadi kalian bukan Kristen. Betul, Ya. Pak Manggil. Bahkan ya, fatwa yang terbaru dari ulama Edis tadi ya, untuk herder atau Protestan pada umumnya boleh poligami gitu. Itu fatwa loh, fatwa khusus dari ulama Edis. Jadi teman-teman yang herder atau Protestan yang selama ini kan sering ya yang katanya Islamologi, tetapi dengan apa? Mengejek saudara Islam, mengatakan naikin bocil 6 tahun misalnya, atau poligami gitu. Gak usah ya. Edis sudah menyatakan ya, Edis sudah mengeluarkan fatwa itu bahwa Protestan boleh poligami ya, terlebih khusus untuk apa? Herdernya. Silakan kalian ya, silakan para herder Edis poligami, silakan. Ya. Waktu Isa memfitnah Kristen, apa yang Mina dan kawan-kawan jawab? Hanya Edi Sofiatul yang berani. Apa yang mereka jawab? Apa? Menghina. Nabimu pedofil gitu maksudnya, itu menjawab. Itu menjawab kah? Room saya itu adalah room tanya jawab iman Katolik. Siapapun yang naik, mau Islam, mau Kristen, Protestan, mau Ortodoks, mau Buddha, Hindu, semua bisa naik ke atas untuk bertanya tentang iman Katolik. Ya, itu room saya. Jadi saya nggak perlu untuk bahas iman orang lain yang bertanya tentang iman saya. Jadi jangan kau samakan komalku dengan komal sampah yang murahan. Komal saya itu komal berintegritas dan mengedukasi. Kamu mau tanya mengapa Yesus lebih dulu melakukan perjamuan? Padahal kalau kita lihat di kitab Yohanes itu belum waktunya untuk melakukan perjamuan. Saya bisa jawab itu. Atau ditanya kenapa antara 4 Injil ini berbeda satu sama lain, saya bisa menjawab itu. Sangat detail dan bahkan lebih detail daripada yang kau junjung itu, yang bahkan tidak pernah bahas tentang iman kekristenanmu. Kamu mau bahas apa lagi? Mau bahas tentang kematian Yesus itu pada saat itu terjadinya gelap gulita. Bagaimana, apakah itu pernyataan yang benar? Kita lihat dari perhitungan dan segala macam. Wah, tempat saya itu diskusinya edukatif. Orang nanya tentang iman kekatolikan yang ada dalam kitab suci, bukan menjelekkan iman orang. Sorry sekali, itu bukan mainan kami. Kalau mereka menfitnah, tanya saja dulu ke room kita. Apa yang mau kau tanya? Kalian tahu apa kata orang-orang Islam ketika naik di room kita, di room orang Katolik? Jawabannya seperti ini: jangan ganggu Katolik, karena Katolik itu jawabannya santun-santun dan mereka itu punya dasar imannya. Itulah jawabannya orang Islam. Kenapa ibu tadi bahas iman Edis? Karena Edis adalah mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi ajarannya menyelenceng, sangat melenceng. Mungkin mereka baru datang. Putar lagi Pio. Poligami boleh kata Edis. Putar lagi. Biar pintar mereka. Jadi nanti segera kalian lakukan ya ajaran Edis ini ya. Di Bible tidak ada larangan poligami katanya. Ya. Oke? Silakan Pio. Kita dengarkan ajaran gurunda para herdernya Edis.
Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Ya, saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ya ini, jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Satu keranjang ayatnya. Satu keranjang. Gitu. Bayangkan itu. Dari abad pertama tidak ada ajaran seperti yang diajarkan sama Edis. Abad ke-21 Edis langsung mengatakan boleh. Tidak ada di memang gila ini di sini. Ada yang lebih lucu lagi omongannya. Urusan dia tidak usah. Katanya begini, Pio. Urusan dia tidak usah ikut campur, kecuali Edis bilang boleh poligami di Katolik. Alkitab yang dia sebutkan itu, Alkitab yang dia sebutkan itu punya siapa? Astaga Tuhan. Punya Katolik. Katolik yang kanonkan, Katolik yang susun, Katolik yang pilih kitab-kitabnya, Katolik juga yang menyatakan ini adalah kitab suci, tapi disembronokan dan diselewengkan sama yang bernama Edis. Kau bilang ini bukan urusan kami? Urusan kami, Evata. Urusan kami. Karena itu adalah buatan kami, buatan gereja Katolik. Kalau kamu punya data gerejamu mengkanonkan di abad keempat, silahkan. Silahkan, monggo. Kalau kamu tidak punya data gerejamu mengkanonkan kitab di abad keempat, jangan banyak bicara. Protestan. Memang. Sismina, tunggu. Nah, ini ada blunder dari herdernya Edis ya. Atau mungkin mereka sudah mengikuti fatwa yang terbaru dari Edis ya. Ini dari si Kensler ya. Ya, dia bilang begini, apakah bermain TikTok bisa menambah wawasan? Itukah kualitas otakmu? Loh, kalau kamu menganggap bahwa dengan kamu belajar di TikTok itu tidak menunjukkan kualitas, lalu kenapa kamu sebagai herdernya Edis mendukung Edis? Coba deh, bagaimana cara nalarmu itu berjalan tuh? Saya balikin ke kamu ya. Kalau kamu tahu seperti itu, kenapa kamu dukung herder atau kamu menjadi herder Edis? Kenapa? Ayo, Protestan? Nah, udah malu dia. Siapa yang mendukung? Malu dia. Kalau kamu tidak mendukung, lebih baik kau apa, Kensler? Nih ya, ini udah siang. Bobo ya nak, bobo dah. Bobo ya nak ya, bobo bye. Bobo. Lanjut deh. Iya, dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang ku beritakan, yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Kita agak lompat ke sini. Nah ini, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kau mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan ini intinya.
kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Naga Bonar. Kalau nggak bahas Edis, nggak sah hidup. Inilah namanya benci tapi rindu Edis. Tanyalah dulu junjunganmu, ini udah Desember. Bilang, gimana bentuknya rumah apologet kita itu, kawan? Atau ketua? Ketua, gimana bentuk rumah apologet kita, ketua? Seperti apa wujudnya, ketua, rumah apologet kita, ketua? Jangan nanti dia lempar ayam di sini dan kita bersihkan ayamnya karena bau. Lalu kemudian dia kabur. Nggak ada tuh perkembangan lagi nanti. Perkembangan apa? Rumah apologetnya. Coba lapor ketua. Lapor ketua. Iya, tor monitor Lapor ketua. Monitor ketua. Dengar fatwa Edis ketua. Boleh poligami ketua. Bentar. Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya ungkapan bahwa Allah menyebut kamu sekalian adalah Allah, maksudnya di situ bukan berarti Bapa di surga itu menuhankan orang yang kepadanya Bapa di surga berkata demikian. Karena Bapa di surga berkata, Bentar. Bahas Edis dapat koin. Daripada open donasi sempak sobek, kos kaki sobek, pakai sendal. Mendingan kayak gini, open donasi, menipu satu Indonesia. Iya. Penipuan. Edis itu penipu. Safiatul itu penipu. Evata, kamu bilang kami bahas Edis dapat koin TikTok, Evata. Kami belum dapat 4M, Evata, dari gift kami. Kasihlah kami 4M seperti Edis bisa dapat 4M. Biar sesuai lah apa yang kau bilang itu, Evata. Ayolah. Mana donatur kita ini, nggak ada donatur kita. Donatur. Gitu. Kalau Nina, kami nggak belum dikasih gift kan ini. Nah, kalau kayak mana kalau dikasih gift itu? Makin meninggal mereka, makin di framing kita. Gitu. Iya. Tapi iyalah kita kalah donatur. Nanti kami siap jadi donatur Edis deh. Kalau nanti sempaknya bolong, Arab diberitahukan. Nanti kami kirim. Maukah paus biar ku kasih? Ompio. Udah nggak Ya, usah. Ompio. Kau miskin merajalela kau. Soan paus. Gila kau. Oke, ya. Ompio ya. Saya kasih tantangan ke siapa ya? Sebentar ya Ompio, izin ya. Ke siapa nih? Kandro Simatupang ya. Kamu ya duit untuk kasih gift itu paus itu ya. Kamu mending gini ya. Kamu beli beras atau beli apa lah, sumbang ke saudara kita yang sedang. Iya, sumbang sana, lalu kau dokumentasi ya. Nah, habis itu kau foto-foto atau bikin video lalu kau naik di sini spill. Oke? Itu Itu aja. yang lebih mulia daripada berikan di sini. Oke? Lebih baik kau kasih uang itu kemana? Ke bantuan bansos teman-teman kita yang kena musibah. Nah, Mana tahu mereka itu. Sebentar. Mana tahu mereka itu. Dia Di tadi gereja dapat kita di paus. mana-mana ada tuh. Paman Gea tadi dapat paus. Oh, pausnya poinnya 10 ya. Oh, mana? Nih, saya beritahu ya kalian ya. Kami itu bukan pengemis di sini. Kami di sini murni menegakkan ajaran para rasul di sini. Kalau kami ngemis ngapain sih? Ya. Ini open donasi, Yang ada juga open donasi. Tunggu bentar. Yang ada kami juga bantu donasi di keuskupan-keuskupan tanpa nama itu juga. Kita kirim melalui e-banking, nggak ada nama. Bukan untuk dipuji. Ini siapa namanya Pio menyumbang 200 juta, 100 juta atau 10 juta. Nggak perlu. Kalau Kami perlu diam begini, aja ya. kirim. Betul. Kami diam-diam begini teman-teman Protestan yang di bawah ya. Kami diam-diam begini ya. Kami loh transfer ke para suster di sana ya, atau di kuskupan Keuskupan di Sibolga, sana. Makanya, Medan. betul. Itu ya, kan membuka donasi. betul. Jadi kan, kami ya. memberi donasi, bukan kau beri donasi. Paham nggak? Orang nggak dapat gift apalah poin-poin itu di framing. Bagaimana kalau dapat gift apa yang aneh-aneh di TikTok itu, wah makin meninggal mereka, kejang-kejang mereka. Teman-teman, pernyataan terbaru dari Edis TV mengenai poligami dalam Bible
kembali memicu gelombang perdebatan internal di kalangan umat Kristen. Ia menegaskan bahwa di dalam Bible tidak secara eksplisit melarang poligami, sementara larangan tegas justru berasal dari gereja yang berkembang kemudian. Sontak respon keras pun muncul, terutama dari pihak Katolik, yang menilai sikap tersebut mengaburkan ajaran resmi dan berpotensi menyesatkan banyak jemaat. Di saat yang sama, sebagian kalangan Protestan tampak lebih terbuka untuk mendiskusikan isu tersebut berdasarkan teks dan sejarah. Hasilnya, perbedaan pandangan semakin terlihat jelas antara mereka yang memegang teguh otoritas gereja dan mereka yang mengedepankan interpretasi kitab secara langsung. Kontroversi ini seolah menjadi cermin bahwa isu doktrin dalam kekristenan masih menyimpan ruang debat yang sangat dalam. Ketegangan meningkat, pandangan terbelah, dan Edis TV kembali menjadi pusat kontroversi yang tidak terhindarkan. Paman Pio, Paman Pio, boleh nggak buka VT saya pesan-pesan kepada pengikut Edis supaya mereka sekarang ini mengubah kalimat-kalimat ketika mereka menuhankan Yesus? Harus dirubah itu. Jadi Ini juga supaya respon, Dok. supaya kalian lebih pro Edis. Jangan ikuti kata-kata orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Udah nggak usah ikuti itu. Ya, kenapa? Yesus punya Tuhan. Ganti kalimatnya, Tuhannya Yesus memberkati. Loh, kalian sama kayak Zakir Naik sama Zuma jadinya kan? Betul. Kayak gitu, di dalam nama Tuhannya Yesus. Pergi kau iblis, gitu kan? Dan ternyata sama dengan Yesus, karena Yesus memang mempunyai Tuhan. Matius 27 nomor 46, Yesus berdoa kepada Tuhannya ketika disalib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?